Sama-sama naikkan pujian. Dalamnya kasih sayangmu Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Kasih sayangmu Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku. Ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu. Amin. Sama-sama. Dalamnya kasih sayangmu Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku. Ku bersyukur ku ada dalam kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku. Ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu. Haleluya, ku bersyukur ya Tuhan. Selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku. Ku bersyukur ku ada, ku bersyukur karena lama-lamanya setia menguatkanku. Ku bersyukur ku ada dalam kasih-Mu selalu mengalir. Amin. Penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku. Ku bersyukur Kau setia menguatkanku. Ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu. Dalam hati-Mu ya Tuhan. Ku bersyukur Tuhan.
kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, mari nikmati hadiratnya pagi hari. Sembah Dia. Shalom, Merry Christmas, Ladies Fusion. Waktunya kita bangkit. Ayo para wanita, yang disebut perempuan, para gadis-gadis, semuanya harus bangkit. Karena tahun ini kita harus memulai naik momentum yang besar. Jangan nunggu tahun depan lagi. Kalau kita mau nunggu tahun depan, inilah momentumnya. Ketika Yesus lahir, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada berita yang menggemparkan di dunia. Dan inilah waktunya kita harus bangkit. Jangan menunggu tahun depan, kita akan terlambat. Sama dengan waktu mulai musim hujan, kita sudah menanam. Sehingga pada waktu hujan itu turun, semua sudah ada air. Jangan waktu kita menanam itu waktu hujan sudah turun, lebat, kita nanam, banjir, tidak kuat tanaman kita, akhirnya hanyut. Nah, artinya di sini bahwa kalau berkat itu tiba-tiba datang besar dan kita nggak siap, kita akan hancur. Kerebat kantong hidup kita ini akan hancur kalau nggak diperbarui. Karena untuk minta berkat baru, anggur baru, sukacita Roh Kudus, kita harus punya wadah hidup baru, hati yang baru, pikiran yang baru. Nah, inilah waktunya, momentum. Karena visi yang Tuhan berikan di gereja ini jelas. Yaitu banyak orang akan diberkati Tuhan dan pakai Tuhan. Jangan melihat ini susah Pak, ini berat Pak, masalah banyak, kemarin rugi, ada yang banyak ini, banyak itu. Ya itu kemarin, sekarang akan datang itu berbeda. Ingat, Yesus datang ke dunia memberikan terang. Yesus datang ke dunia memberikan damai kemenangan. Yesus datang ke dunia untuk menghapus segala kutuk kegagalan. Kutuk-kutuk yang namanya kerugian dan semuanya. Kita harus yakin. Ketika kita bersama dengan Tuhan, kita harus yakin. Nggak bisa nggak. Kalau kita nggak yakin, kita akan hilang. Karena kekuatan orang percaya itu adalah keyakinan yang teguh. Yaitu aku yakin ya, dengan teguh bahwa Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang. Jadi punya keyakinan dan itulah iman. Sehingga dikatakan, mari berdirilah dengan imanmu yang teguh, yang suci. Jangan dengan kekuatan kita nggak akan kuat. Ngadepin situasi. Apalagi pada tahun depan, kita akan melihat mulai kemuliaan Allah dinyatakan, demi kemuliaan dinyatakan. Nah itulah waktunya. Sekarang ini kita harus bangun. Kita tunduk kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Pada saat seperti ini, biar kuat kuasa Tuhan menyertai kami, memberkati kami, biar pada Natal ini kuasa, berkat, kasih, sukacita, damai, semangat Natal itu ada pada kami semua. Supaya setiap kami boleh bangkit kembali, kami boleh berkobar-kobar dan beriman, kami boleh melayani, kami boleh memberitakan berkat surgawi yang besar, yaitu Yesus telah datang ke dunia untuk mengampuni dosa manusia dan menjadi juru selamat. Terima kasih Bapa, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang punya pergumulan masalah persoalan Tuhan beri kekuatan pemulihan demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita buka kitab Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan 20. Kita baca perlahan-lahan. Menikmati firman. Firman itu seperti makanan yang lezat. Itu makanan dari surga. Kita harus menikmati pelan-pelan. Jangan cuma buru-buru. Kita akan kehilangan berkatnya. Kita baca bersama-sama pelan-pelan. 1, 2, 3. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa.
Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semua sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Sebuah kisah yang luar biasa tentang kedatangan Sang Mesias, Sang Raja, Juru Selamat Tuhan di dunia ini sebagai manusia. Ketika Yesus lahir, ada di padang Efrata, yaitu pinggiran dari Bethlehem, karena kota Bethlehem itu penuh, tidak ada penginapan, semuanya penuh. Karena pada saat itu ada pendaftaran pertama penduduk, sehingga semua orang yang lahir di Bethlehem, berasal dari Bethlehem, kembali termasuk Yusuf. Karena menjumpai, saudara, tempat-tempat itu nggak ada satupun tempat penginapan yang kosong. Sehingga kemudian waktunya melahirkan bagi Maria, terpaksa mencari di pinggiran dan mereka menjumpai sebuah daerah yang bernama Efrata, padang untuk penggembalaan kambing domba. Dan di situ ada sebuah gua, mereka masuk di situ dan tempat itu biasanya dipakai untuk para gembala dan domba-dombanya, juga untuk para hewan peliharaannya. Dan kemudian ada palungan, tempat untuk hewan makan, dan Yesus dilahirkan di sana, ditaruh palungan. Tetapi yang luar biasa, tempatnya memang tidak bagus, tetapi kemuliaan Tuhan itu ada. Kerap kali kalau kita melihat seorang lahir, itu tempatnya bagus. Belum tentu ada malaikat datang. Tapi ini tempatnya nggak bagus. Tetapi malaikat surgawi begitu besar datang memenuhi semua. Dan kebanyakan kita lahir di tempat yang bagus. Belum tentu hidup kita sebagus tempat waktu kita lahir. Tetapi yang Yesus lakukan, yang Yesus terima, dia lahir. Tidak ada satupun tempat yang menerima dia. Sehingga suatu hari waktu Yesus mengajar, dia berkata, serigala punya liang, burung punya sarang, tapi manusia, anak manusia yaitu Yesus, tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Untuk menunjukkan waktu tempo hari lahir dia nggak ada tempat. Bahkan sekarang pun nggak ada tempat. Hati kita selalu dipenuhi oleh hal-hal dosa, kejahatan, kebencian, dendam, iri hati, sakit hati, kecewa, kepahitan, dan semua itu. Sehingga Tuhan tidak bisa meletakkan kepalanya di hati kita. Padahal hati kita adalah rumah Tuhan. Inilah para ladies yang dikasihi Tuhan. Kita tahu kisah itu. Kemudian waktu Yesus itu lahir, maka malaikat datang dan kemuliaan Tuhan nyata. Ingat, tahun ini kita bicara tentang kemuliaan. Inilah kemuliaan surgawi.
kemuliaan meliputi mereka semuanya. Karena Yesus telah datang di bumi, malaikat datang semuanya. Dan luar biasa, mereka ketakutan para gembala itu, saudara. Para gembala ketakutan, yang ada di Padang Efrata juga ketakutan. Dan waktu itu juga kemudian para gembala ini mendapatkan berita. Jangan takut sebab hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Yesus Tuhan di kota Daud. Kemudian diceritakan oleh para malaikat itu pada gembala. Setelah selesai, ternyata para gembala melihat di atas itu, langit itu pada saat itu malam, gelap, ada terang luar biasa, dan banyak malaikat surgawi itu dikatakan memenuhi langit itu. Dan mereka kembali ke surga dengan memuji Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kepada siapa dia berkenan? Yaitu kepada kita hari ini. Dan itu kemudian mereka taat datangin. Dan ketika mendatangi mereka menceritakan. Karena mereka heran Yusuf ini di daerah sepi. Gitu. Di daerah pinggiran Bethlehem. Kenapa ini orang dari Efrata? Ya daerah Efrata juga sama ya sama Bethlehem. Hanya cuma daerahnya saja. Persebelahan sama saja. Dan di situ kemudian kenapa datang kok bisa tahu? Karena aku dijumpai malaikat mengatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat dan sebagainya. Maria mendengar menyimpan dalam hati. Setelah itu mereka mulai melihat dan mereka kemudian pulang dengan sukacita. Para gembala ini. Nah inilah berita yang luar biasa yang perlu kita merenungkan kembali firman Tuhan. Mari kita baca ayat yang ke-10 dulu. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi berita pertama disampaikan adalah jangan takut. Sebagai umat Tuhan, sebagai anak Tuhan, ketakutan itu boleh ada, tapi harus kita sisihkan, kita lawan. Karena sebagai manusia tidak mungkin tidak ada rasa takut, takut gagal, takut masa depan, takut kegelapan, takut hantu, takut kerugian, takut bencana, takut penjahat, takut macam-macam itu ada. Namun ketakutan itu harus dilawan melalui apa? Melalui iman. Karena Tuhan tidak mau kita hidup dalam ketakutan. Karena orang yang takut itu orang yang disebut ada di dalam dosa, di dalam kegelapan. Tapi orang yang percaya tidak boleh hidup dalam ketakutan. Takut akan Tuhan, betul, itu boleh. Sehingga berita pertama diberikan, jangan takut. Mungkin adakah di antara kita hari ini yang ketakutan? Mari, serahkan itu kepada Tuhan. Karena Tuhan ingin kita ini seperti Deborah. Yaitu para perempuan ini, Deborah. Deborah itu siapa? Hakim. Salah satu hakim yang ada di Israel. Yaitu seorang nabiah. Yang kemudian memimpin peperangan. Karena laki-lakinya yang ditunjuk Tuhan tidak berani kalau tidak bersama dengan Deborah. Maka Deborah berkata bahwa hari ini Tuhan menyerahkan kepada perempuan. Yaitu kepada Deborah. Deborah punya keberanian yang luar biasa. Sehingga hari ini, ayo perempuan, punya roh yang luar biasa. Roh keberanian, bukan roh ketakutan. Karena Tuhan menyertai kita. Jangan lagi kita dikuasai ketakutan. Jangan lagi kita diatur oleh ketakutan. Jangan lagi ketakutan menguasai, ya, memenuhi, memerintah hidup kita. Tapi keberanian, damai sejahtera yang memerintah kita. Siapa dalam ketakutan, dia di dalam dosa, dia di dalam kegelapan. Kalau ada orang mencuri, kalau ada orang berbuat dosa, pasti dia mengalami ketakutan. Takut ketahuan, takut ketemu, takut ditangkap. Tapi kalau orang tidak berbuat dosa, dia tidak takut. Orang punya iman juga sama. Dia nggak takut dengan masa depan. Karena orang yang beriman itu disebut orang yang berani menantang, menerima masa depan. Jadi ketakutan itu membuat kita menjadi kerdil. Ketakutan membuat kita tidak berdaya. Ketakutan itu mengecilkan kekuatan kita. Ketakutan itu membuat kita menjadi kecil. Membuat semuanya itu masalah menjadi besar. Ingat, kalau seseorang takut, kekuatannya sudah hilang.
Tetapi kalau orang berani, kekuatan menjadi besar. Daud itu melihat Goliat yang tinggi. Dia nggak ada takut. Dia ada roh keberanian, bukan nekat. Nekat sama berani berbeda. Nekat nggak ada perhitungan, nekat nggak ada kekuatan, nekat nggak ada iman, cuma untung-untungan. Tapi kalau berani itu lain. Dia punya hitungan, dia punya kekuatan, dan dia punya iman, dia punya pembelanya. Dan dia punya kebenaran. Jadi jangan nekat, keberanian itu harus ada sesuatu. Dan Daud melawan Goliat karena dia punya keberanian. Dan keberanian itulah yang membuat masalah menjadi berkat. Masalah besar bagi Israel, Goliat itu ternyata dengan keberanian Daud, dengan nama Tuhan, dengan iman itu, akhirnya menjadi berkat bagi Daud. Tetapi ketakutan yang dialami orang Israel itu membuat Goliat menjadi besar. Masalah menjadi besar selama 40 hari. Mereka tertekan, terintimidasi. Sehingga tidak ada satupun yang berani. Semakin takut dikatakan, jikalau kita takut atau khawatir, maka kecillah kekuatanmu. Jadi jangan takut, jangan khawatir lagi. Ya, kita harus mengalahkan ketakutan bukan dengan sugesti, bukan dengan kenekatan. Tapi kita melawan ketakutan dengan iman dan percaya kepada Tuhan. Bahwa kita akan menang. Kita bersama Tuhan, kita akan hadapin setiap persoalan. Karena Tuhan akan menolong kita. Sebab itu berita ketakutan penting. Siapa di dunia yang gak takut? Pasti semua orang takut. Wajar. Tapi kalau ketakutan terus kita simpan dan menguasai kita, gak bagus. Makanya malaikat berkata, jangan takut. Karena tiba-tiba langit gelap menjadi terang. Ada orang terbang ngomong hari ini. Bayangkan saudara gak kaget gimana. Tetapi jangan takut. Karena Tuhan tidak pernah memberikan ketakutan. Setan yang memberi ketakutan. Ingat ketika Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Dia bersama-sama dengan Tuhan. Tapi ketika dia berbuat dosa. Dia mengenal yang namanya ketakutan. Ketika mereka mendengar suara langkah Allah datang di taman itu, mereka bersembunyi karena takut, karena ada dosa. Ayo dosa kita buang semuanya hari ini. Yang lalu kita berbuat dosa, yang lalu kita menipu, kita berbohong, yang lalu kita tidak jujur, yang lalu kita melakukan ini iri hati, kebencian, dendam, kepahitan, yang lalu kubur. Hari ini kita berubah, kita saling memaafkan, kita saling mendukung, kita saling maju. Karena tidak ada manusia yang tidak mengalami kesulitan atau mengalami kelemahan. Tetapi yang pasti hari ini, yang lalu biarlah lalu, yang baru kita harus hadapi dengan keberanian, dengan roh Tuhan. Ketika kita punya keberanian, maka masalah yang kita hadapi jadi kecil. Ketika kita punya ketakutan, masalah kecil menjadi besar. Ketika kita punya keberanian, maka musuh itu pun akan mulai mikir-mikir. Tapi ketika kita ketakutan, musuh mulai berani. Kalau kita contoh, kalau ada anjing. Kalau anjing itu mulai menyerang kita. Kadang-kadang kalau di kampung, di mana anjing. Jangan lari, karena dia mau gigit dari belakang. Tetapi kalau kita berani, walaupun ada 3-4 anjing, saudara menoleh ke anjing itu. Saudara bertindak gitu, kan dia mundur. Yang satu bertindak gini mundur. Yang satu digoyang mundur. Agak maju sedikit, dia mundur. Agak maju lagi, kiri, mundur. Saudara jalan, dia akan kejar, mundur lagi. Saudara langsung buka, balik belakang. Itu akhirnya anjingnya takut. Tapi kalau kita takut, kita dikejar. Nah setelah mereka takut, baru kita berjalan, aman. Itu kita tahu bahwa setan memberi ketakutan supaya kita tidak mampu berjalan. Setan memberi ketakutan supaya kita lemah. Setan memberi ketakutan kepada kita supaya kita jatuh. Tetapi Tuhan mengangkat hari ini. Jangan takut. Karena apa? Karena ada berita sukacita. Yaitu firman itu berita sukacita. Yang kuat yang lemah dikuatkan. Yang sedih dihiburkan. Yang tidak punya pengharapan diberi pengharapan. Yang putus asa diberi pengharapan. Masa depan Tuhan punya. Bukan dunia yang punya, Tuhan punya. Sehingga Yusuf itu diberi visi dulu. Bahwa kamu akan jadi orang besar. Sampai orang tuamu, saudaramu sujud kepada kamu. Tidak ada dasar, tapi dikasih visi. Dan visi itu berjalan, Yusuf dibuang. Yusuf jadi budak.
Yusuf kemudian kerja di Potifar. Yusuf masuk penjara. Tetapi dari penjara dia keluar. Karena visi itu belum genap, ya kita masih ngadepin ujian iman. Tapi kalau visi itu sudah genap, firman-Nya genap, maka Yusuf diangkat dan dijadikan orang besar. Nah, kita belum mencapai visi ini. Hari ini kita mengalami ujian iman. Tetapi visi ini akan hidup. Firman itu harus hidup dulu daripada kita hari ini. Jangan takut, tapi bukan nekat. Kita harus lakukan. Kita harus kembali kepada Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh. Kita harus melayani. Karena ada berita besar. Berita besar itu yang kita beritakan. Berita sukacita. Bukan berita sedih. Kalau kita mendengar koran itu berita sedih, di mana-mana sedih, menakutkan. Waduh. Tetapi kalau baca firman, beritanya ada berita sukacita. Makanya orang yang kuat, orang yang bisa bersyukur, orang yang bisa bersukacita, itu karena dia sering membaca firman Allah. Tapi orang hidup dalam kekhawatiran, ketakutan, sering mendengarkan omongan orang, sering membaca WA yang gak karuan, sering melihat berita-berita yang gak karuan. Tetapi orang yang membaca firman Allah, tambah kuat, tambah bertumbuh, berbuah, tambah lebat. Dan itulah Tuhan memberkati. Kita lihat terus ayat selanjutnya, yaitu ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Itulah berita sukacita, dikatakan hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kata hari ini present. Hari ini present. Yang malaikat katakan hari ini. Ditulis hari ini. Dan kalau hari ini kan mestinya kemarin Yesus lahir. Enggak. Yesus juga bisa lahir hari ini. Kepada setiap orang yang belum percaya. Yesus lahir di hatimu. Kepada setiap orang yang mau membuka hatinya menerima Yesus sebagai Tuhan. Yesus akan lahir di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita. Ketika kita mulai percaya kepada Yesus, mulai beriman kepada Yesus. Jangan lagi menjadi seorang agamawi yang menunjukkan seorang yang percaya, padahal hatinya bimbang. Jangan menunjukkan langkah-langkah rohanimu, tetapi tidak ada langkah-langkah iman. Langkah rohani ke gereja, langkah rohani berdoa, tapi langkah iman untuk menghadapi persoalan, untuk hidup melewati masa-masa sulit dan mencapai masa depan dengan harapan. Tidak ada kekuatan. Itulah butuh langkah iman, bukan langkah rohani. Langkah rohani cuma ke gereja, cuma berdoa. Tetapi tindakan iman itu bukan rohani. Tapi setelah kita menerima firman Allah, kita kemudian lakukan itu firman itu. Sehingga kata hari ini, itu termasuk hari ini. Yesus hari ini akan masuk. Yesus hari ini akan bertindak. Yesus hari ini akan membelamu. Yesus mulai hari ini akan menyertai kita. Tuhan hari ini akan mengangkat engkau. Tuhan hari ini akan memberkati engkau. Tuhan hari ini akan memelihara engkau. Tuhan hari ini akan meneguhkan engkau. Oleh sebab itu hari ini gak usah nunggu besok. Terima Yesus Kristus dalam hidupmu. Karena dialah Tuhan. Mungkin saudara berkata, aku sudah beragama, aku sudah percaya. Ya, itu mungkin mengajarkan yang bagus. Tapi ada janji, ada jaminan keselamatan enggak? Ada tanda bukti bahwa apa yang dia omongkan itu benar dari Allah, yaitu melalui mujizat, melalui kuasa, melalui kebangkitan dari kematian, atau melalui hal-hal yang spektakuler. Bukan seperti yang dilakukan manusia, bukan. Tetapi yang tidak mungkin dilakukan manusia. Tetapi itulah bukti tanda. Dan itu ada pada Yesus Kristus. Disebut apa? Hari ini telah lahir bagimu. Siapa itu? Kita lihat dulu ayat tadi. Ayat ke-11. Ada berapa gelar Yesus saat itu? Kita lihat dulu. Juru Selamat 1. Kristus Tuhan di kota Daud. Ada 3. Saat itu malaikat berkata, yaitu Juru Selamat, Kristus atau Mesias, Tuhan. Tetapi sebelum Yesus lahir, sudah ada lagi jabatan Anak Allah Maha Tinggi. Dan juga ada sebutan Immanuel, Allah menyertai kita. Ada. Jadi Juru Selamat, Mesias, Tuhan, Anak Allah, dan Allah itu sendiri. Jabatannya jelas.
Jadi jangan takut. Yesaya 9 ayat 5 mengatakan, hari ini telah lahir bagimu. Kita lihat dulu Yesaya pasal 9 ayat 5, kalau bisa tampil saya bacakan dulu. Yaitu hari ini telah lahir bagimu. Seorang putra telah diberikan kepadamu. Jadi itu seorang anak lahir bagi kita. Anak itu ternyata seorang putra. Dan kita baca, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas baunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Seorang anak lahir, namanya putra berarti laki-laki. Lambang pemerintahan ada di atas baunya. Disebutkan penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya itulah Yesus Kristus. Jadi jangan takut. Juru selamat, Kristus Mesias atau Tuhan juga, anak Allah, Allah itu sendiri. Luar biasa. Saudara, jadi kalau saudara seperti ini jangan takut. Sama seperti 5 luka Yesus. 2 tangan, 2 kaki, 1 lambung. Demikian juga kalau kita melihat Yesus harus ada 5 ini. Anak Allah, Allah sendiri. Kalau kita lihat itu, Juru selamat, Kristus, Tuhan. Dan ini disebut Tritunggal. Gak main-main. Jadi kalau saudara punya masalah, hari ini telah lahir bagi kita Juru selamat. Masalahmu apa? Juru selamat. Ahli penyelamatan. Kesulitan, tantangan, Juru selamat. Datang pada kita. Gak usah takut lagi. Bukannya Juru selamat. Mesias yang diurapi. Jadi yang diteguhkan, yang diberi kuasa, diberikan otoritas, diberikan wibawa Allah, diberikan semuanya kepada Yesus. Jadi saudara ada juru selamat. Masalahmu apa? Hutang. Ada juru selamat. Orang punya utang di bank. Gak bisa membayar. Teman saya ada begitu saudara. Gak bisa membayar itu zaman dulu. Dia susah-susah. Saya bilang utangmu berapa sih? 200. Rumahmu berapa? 1 M, aduh mau disita. Kita berdoa, tiba-tiba saya dapat berkat, saudara. Saya berkat, sudah, ini ada duit, rumahmu tebus saja. Ditebus 225, sama mobilnya sekali. Dan rumah itu harganya naik jadi 2 M lebih. Uang tidak lama kemudian dikembalikan, tanpa bunga, tanpa tambahan. Saudara, itu selamat pertolongan, itu kan dari manusia. Tetapi Tuhan lebih, juru selamat. Tuhan bisa memakai semua orang. Bencana alam, gempa bumi. Saya pernah mengalami gempa bumi. Ya di kota Manado, lantai 10 lebih. Gempa bumi. Saya jalan pontang-panting. Soalnya gedungnya jalan. Kita pakai pakaian tidur, gak pakai sandal. Handphone ditinggal semua, kita turun pelan-pelan. Ya, tapi Tuhan tetap tolong. Orang tahu bilang tsunami. Karena di pinggir pantai. Oh tidak, karena itu ada gunung di depan pantai itu. Ya, jadi nggak mungkin ada tsunami, pasti nabrak gunung dulu. Tuhan tetap tolong juru selamat. Mesias yang diurapi, kita ada pengurapan Tuhan. Setan tidak berani ganggu. Kuasa santet apapun tidak bisa masuk. Jangan takut orang percaya dikatakan, hai Israel, tidak mempan dengan santet ataupun mantra. Kita ini keturunan juga Israel rohani. Dan sebagai Tuhan yang berkuasa atas alam semesta. Kita lihat terus ayat selanjutnya. Dan inilah tandanya bagi kamu akan menjadi seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. 13-14. Dan tiba-tiba tambahlah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kalau Tuhan berkenan kepada kita, ada damai hati kita. Karena dikatakan kalau Tuhan berkenan kepada seseorang, maka musuh orang itu didamaikan. Sekali lagi, kalau Tuhan berkenan kepada seseorang, maka musuh orang itu didamaikan. Dia datang minta maaf. Tuhan tuh bisa membelokkan hati raja. Kita nggak usah protes demo-demo, Tuhan bisa membelokkan. Ya membengkokkan. Wah luar biasa sekali. Kalau Tuhan berkenan, jadi tujuan sekarang kita nggak usah orang Kristen demo-demo. Nggak usah protes-protes. Nggak usah ngelawan-ngelawan pemimpin.
Jadilah orang yang dikenan Tuhan. Ketika kita dikenan kepada Tuhan, maka Tuhan bisa membelokkan hati pemimpin kita. Mungkin saudara bilang, wah pendetaku kok begini, kita mesti protes yuk, ayo kita kritik yuk. Anakku kok gini, suamiku kok gini, istriku kok gini, mamaku gini, kita kritik yuk. Oh, Pak Pendeta kok begini, kita kritik. Nggak perlu. Jadilah orang yang berkenan kepada Tuhan. Ketika berkenan kepada Tuhan, maka hati orang itu dibelokkan. Musuh pun didamaikan. Nggak usah takut. Haleluya. Para ladies hari ini, ayo. Wanita-wanita, perempuan-perempuan diberkati Tuhan. Para gadis, haleluya, bangkit hari ini. Dikatakan malaikat Tuhan datang dan penuh bumi dan memuji Tuhan. Berbahagialah damai di bumi bagi manusia yang berkenan di hati Tuhan. Ingat, hari ini Natal-Natal, ayo kita mau berkenan hati tulus, sukarela, hati suci, jangan mulut bersyukur, bukan bersungut-sungut. Nah, mulai jangan ngomongin orang, kita ngomongin firman saja. Yang terakhir kita lihat yaitu ayat selanjutnya, yaitu kita lihat ayat 19 dan 20. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Kita lihat kembali lagi, tokohnya sentral sama Maria. Saudara, 3 para gembala, ada malaikat Tuhan dan ada Yesus. Tokohnya juga sama, Maria. Maria ada di mana-mana, saudara. Itu ada Maria, saudara. Hari ini kita lihat dimanapun juga kaum perempuan, ya para ladies ini, engkau itu Tuhan taruh di tengah-tengah kemuliaan apapun kejadian yang penuh kemuliaan Tuhan. Sesuatu tentang sejarah, tentang kebangkitan rohani, tentang kebangkitan iman, tentang keberhasilan, tentang kemuliaan Allah. Dimanapun juga pasti ada para perempuan. Seorang laki-laki berhasil itu juga tidak terlepas dari perempuan. Dari mana? Mamanya mendidik dia. Dari mana? Istrinya yang menopang dia. Ingat, keberhasilan laki-laki bukan sendiri. Pasti ada peranan perempuan. Peranan istri. Jadilah istri yang punya peranan, bukan dominan. Beda, saudara. Dominan itu kayak domino saja. Taruhan, tapi dominan tidak ada. Saya melihat kalau banyak perempuan-perempuan di gereja, kalau dominan, karena suamiku kok bodoh ya, kayak Musa kok bodoh-bodoh gitu, jalannya salah. Biar bodoh-bodoh jalannya salah. Tapi itu jalan Tuhan. Dan laut terbelah jadi 2 loh. Jangan begitu. Tuhan gak milih orang yang pandai, tapi orang-orang yang dianggap bodoh, yang hatinya taat. Makanya dikatakan, Maria ini menyimpan di dalam hatinya. Menyimpan di dalam hatinya. Dan merenungkan. Ingin saudara hari ini hatimu harus diisi firman Allah. Diisi visi Tuhan. Diisi kemuliaan Allah. Diisi keberanian. Diisi kasih Tuhan. Supaya engkau merenungkan. Yaitu hari ini. Bahwa kita tahu perempuan beriman itu harus yang berani. Bukan nekat. Tapi berani karena Tuhan. Berani menghadapi masa depan. Dan berani mengubah masalah menjadi berkat. Haleluya. Kita lihat dulu ayat yang terakhir tadi. Ayat ke-20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketaatan tidak ada yang lain. Oleh sebab itu disebut ladies devotion. Ladies itu berarti orang yang dipilih dan yang diundang masuk di dalam satu pertemuan khusus. Contohnya kalau pembawa acara berkata, ladies and gentlemen, saudara, itu berarti orang yang terpilih, orang yang diundang, yang terhormat. Nah, bukan hanya itu, devotion, setia taat, rendah hati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.
Terima kasih Tuhan atas berita sukacita, atas keberanian daripada Tuhan, atas kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Yesus, mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Apakah engkau takut khawatir? Apakah engkau cemas masa depanmu? Engkau sakit dalam pergumulan? Hari ini Tuhan akan menampakkan kemuliaan dalam hidupmu. Jangan takut. Percayalah, Tuhan menolong kau. Tegapkan kedua tanganmu di dadamu. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat, dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus, yang mati, bangkit, naik surga, menyediakan rumah di surga, akan datang menjemput kita dan menghakimi dunia di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Merry Christmas. Saudara, jangan lupa semangat Natal. Jangan takut. Biar keberanian Tuhan menyertai kita, mengubah masa depan kita penuh harapan. Sampai jumpa. God bless.